Kalau dalam konteks ini agar tidak memunculkan keraguan-raguan, maka harus ditafsirkan menimbulkan keonaran. Jangan potensial, tapi faktual. Keinginan kita untuk membuat negara ini menjadi demokratis dan berdasarkan atas hukum itu adalah komitmen yang kita buat, kita canangkan sejak era reformasi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat-pendapat atas soal-soal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang keahlian saya. Silakan duduk. Nah, saya pengen sebentar pindah ke Dr. Refli Harun sebagai ahli tata negara yang memang fokus di bidang konstitusi. Bagaimana menurut Anda hal tadi dapat menurut pandangan ahli tata negara dan ahli konstitusi? Teks tersebut dapat, apakah itu masih relevan, apakah itu mengandung ketidakpastian hukum sehingga itu inkonstitusional dan tidak boleh diterapkan dan lain sebagainya. Silahkan. Ya, ini perdebatan yang sangat menarik ya. Apakah misalnya sebuah kata atau kalimat di suatu undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu berlaku juga kepada undang-undang lain yang tidak diuji? This is the question. Ini ilmu yang menarik. Saya kasih contoh misalnya begini, ada yang memperkarakan tentang hukuman mati dan dinyatakan inkonstitusional, katakanlah di undang-undang terorisme misalnya, dan yang diuji hanya undang-undang terorisme, sementara undang-undang lain tidak diuji. Nah, kalau di hukum tata negara atau hukum konstitusi, kita melihatnya sebagai the constitutional importance, jadi prinsip-prinsip konstitusionalnya. Jadi jangan dilihat sekadar soal bahwa ini tidak diuji, tapi prinsip yang utamanya adalah apakah hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jadi kalau ada statement dari Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi, maka seharusnya in practice hukuman mati tidak diterapkan lagi walaupun belum dicabut di dalam perundang-undangan lain. Karena itu soal teknikal, kebetulan undang-undang itu tidak diajukan atau tidak diuji. Sama seperti ini kata dapat. Kebetulan yang diuji itu adalah undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kita tahu bahwa tidak hanya loss, tapi potensial loss. Dapat merugikan keuangan negara. Tapi MK mengatakan, wah, kalau dapat merugikan keuangan negara ini relatif, harus jelas merugikan keuangan negara. Maka untuk dipidana dengan tindak pidana korupsi, unsur-unsurnya bukan lagi dapat potensial loss, tapi merugikan keuangan negara. Nah sekarang, ini menarik, terserah pada hakim untuk mengambil ini sebagai azas yang dikatakan tadi ahli hukum pidana, ataukah tidak. Tapi kalau kita mau bicara yang namanya law and order, tertib hukum ya, maka legal order, maka sesungguhnya yang seperti ini harus menjadi referensi bagi pengadilan-pengadilan untuk memutuskan. Sehingga nanti kita memiliki sesuatu hukum yang tertib, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi trigger dan kemudian diterapkan dalam putusan-putusan lainnya. Saya ingat waktu di Jepang misalnya, yang mulia, di Jepang itu misalnya perda, peraturan daerah, itu dia bisa diuji dalam kasus konkret. Kalau kita kan semacam perda itu diuji di dalam kasus yang abstrak, yaitu oleh Mahkamah Agung. Tapi di Jepang enggak, dalam kasus konkret. Misalnya dalam kasus tertentu di satu daerah tertentu. Hakim mengatakan bahwa ini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi katakanlah. Maka dia batalkan. Ketentuan yang serupa di tempat lain yang memang persis sama dengan itu juga tidak digunakan lagi.
Nah, itu ciri masyarakat yang memang tertib hukumnya. Jadi satu putusan yang kurang lebih sama, maka men-trigger penyikapan terhadap ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi saya sepenuhnya sependapat, kalau dalam konteks ini agar tidak memunculkan keraguan-raguan, maka harus ditafsirkan menimbulkan keonaran. Jangan potensial, tapi faktual. Begitu. Ya, terima kasih Dr. Refli Harun, luar biasa. Sebelum saya kembali ke Prof. Mudzakkir, satu pertanyaan lagi ke Dr. Refli Harun. Di kalangan rakyat, nah menurut di kalangan rakyat ini menarik karena ada penafsiran yang mengait-ngaitkan ke netizen, kegaduhan di tengah media sosial. Apa sih definisi rakyat sebetulnya? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah akun medsos atau netizen ini bisa dikatakan sebagai rakyat? Karena begini, karena ada fenomena, ada fenomena orang dagang follower. Majelis Hakim yang mulia, ini fakta, ada orang dagang follower, menjual follower, bisa dilihat, bisa di browsing. Kemudian ada fenomena buzzer, satu orang punya 1000 akun, satu orang punya 5000 akun, buzzer. Nah, kalau di kalangan rakyat ini diartikan pro kontra di medsos, bahaya sekali. Berarti netizen itu dianggap dikategorikan sebagai rakyat. Berarti ke depan bisa dong pemilu itu pakai medsos, karena dia rakyat, suaranya adalah suara suara rakyat itu kan menjadi sumber daripada kekuasaan. Nah, ini yang ingin saya tanya, apa definisi rakyat? Apakah netizen itu bisa dikatakan rakyat sehingga bisa masuk ke dalam unsur pasal tersebut di kalangan rakyat? Ya, silahkan menurut ilmu tata negara dan konstitusi. Ya, kalau kita bicara tentang undang-undang kewarganegaraan dan juga undang-undang dasar, sesungguhnya ada istilah penduduk, ada istilah warga negara. Penduduk itu adalah orang yang berdiam diri di republik ini, bisa dia warga negara dan mayoritas pastinya, dan dia bisa bukan warga negara. Karena itu disebut penduduk Indonesia. Kalau kita katakan misalnya human right, perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka secara teoritis termasuk juga orang yang bertempat tinggal di sini walaupun tidak warga negara. Tapi kalau klausulnya itu adalah warga negara, maka ya hanya warga negara Republik Indonesia, baik yang berdiam di teritorial ini maupun di luar negeri. Nah, saya ingin mengatakan rakyat Indonesia itu ya pastilah harus warga negara secara real, baik dia berdiam di sini maupun berdiam di luar Indonesia. Itulah rakyat Indonesia yang dirujuk dalam konstitusi kita. Bagaimana dengan dunia maya? Nah, dunia maya ini adalah perkembangan baru yang tentu saja pada tahun 1946 belum terpikirkan. Karena kita mengenal internet, saya sendiri baru tahun 96 kalau tidak salah bisa mengakses internet. Sehingga tentu saja kalau kita bicara historical perspektif dari pasal itu, ya rakyat itu rakyat yang nyata. Tapi pertanyaannya, bukankah hukum bisa ditafsirkan menurut konteks masa kini? Iya, kalau tidak ada hukum lain yang mengaturnya. Nah, untuk hukum lain yang mengaturnya, kita sudah punya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memang dealing with dengan soal-soal yang bersifat maya ini. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa tahun 1946 itu merefer pada perdebatan di dunia maya, itu menurut saya. Kalau mau merefer perdebatan atau konflik di dunia maya, maka bisa digunakan Undang-Undang ITE. Jadi di undang-undang ini tidak bisa, Dokter. Harusnya begitu menurut ahli. Ya, terima kasih banyak Dr. Refli Harun. Satu lagi pertanyaan saya sebelum saya balik ke Prof. Mudzakkir. Undang-undang terkait undang-undang ini penyebaran berita bohong, 171 yang hukumannya kalau tidak salah 3 tahun, mohon dikoreksi. Kemudian adalah Undang-Undang Nomor 1 ayat pasal 14 ayat 1 2 dan ini, ayat 1 itu ancaman maksimalnya 10 tahun. Kemudian RUU KUHP itu ancaman maksimalnya 2 tahun di RUU KUHP kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya sebagai ahli tata negara, ahli konstitusi, apa yang melatar belakangi perubahan signifikan di ancaman maksimalnya? Apakah ini berkaitan dengan relevansi atau apa menurut kacamata ahli tata negara? Ada perubahan itu sangat signifikan sekali ini. Apakah ini kaitannya dengan konteks dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara hukum tata negara itu 2 hal saja, security dan demokrasi biasanya. Jadi security dan liberty. Semakin kita memiliki liberty yang lebih bebas, maka ancaman hukumannya barangkali akan jauh lebih rendah. Tapi kalau pendekatannya adalah security, maka ancamannya pasti lebih besar.
Sebagai contoh bisa dibayangkan nggak pada zaman Orde Baru orang hanya menjual belikan buku itu bisa diancam dengan hukuman belasan tahun. Yang sekarang bukan lagi tindak pidana. Kalau sekarang misalnya mohon maaf ya, menjual belikan buku Pramudia Anantatur itu zaman dulu itu bisa kena undang-undang subversi dan itu bisa belasan tahun, minimal 8-9 tahun ada aktivis UGM waktu itu. Tapi sekarang orang tidak melihatnya lagi ada perubahan seperti itu. Nah, kaitannya antara tadi security dan liberty, security dan demokrasi. Nah, sekarang kita harus pahami bahwa ada kehendak kita setelah reformasi ini untuk menjadi negara demokratis substantif, demokrasi konstitusional. Terlepas ada kendala-kendala dan Freedom House mengatakan bahwa kebebasan kita menurun, indeks demokrasi kita menurun, tetapi jangan lupa bahwa keinginan kita untuk membuat negara ini menjadi demokratis dan berdasarkan atas hukum itu adalah komitmen yang kita buat, kita canangkan sejak era reformasi gitu. Terima kasih banyak Dr. Refli Harun, keterangannya luar biasa. Kalau meminjam istilah beliau ini keren cadas keterangannya.
putuskan